Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dela Aurasari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang fonetik dan fonologi, mulai dari speech organ atau organ bicara, consonant articulation, hingga vowel classification. Fonetik adalah ilmu yang mempelajari bunyi bahasa secara fisik. Dalam fonetik, kita mempelajari bagaimana bunyi dihasilkan oleh alat ucap manusia, seperti bibir, lidah, gigi, langit-langit mulut, dan pita suara. Contohnya, bunyi p pada kata pen dihasilkan ketika kedua bibir menutup lalu udara dilepaskan. Sedangkan bunyi f pada kata fish dihasilkan ketika bibir bawah menyentuh gigi atas hingga menghasilkan gesikan udara. Fonetik juga membahas apakah suatu bunyi menggunakan getaran pita suara atau tidak. Misalnya bunyi b menggunakan getaran pita suara, sedangkan p itu tidak. Sementara fonologi adalah ilmu yang mempelajari fungsi dan pola bunyi dalam suatu bahasa. Fonologi membahas bagaimana bunyi dapat membedakan makna kata. Contohnya dapat dilihat pada kata pet dan bed. Mungkin terdengar mirip, tapi perbedaan bunyi antara p dan b membuat arti keduanya berbeda. Contoh kata lainnya adalah sip dan ship, yang dibedakan oleh bunyi s dan sh. Jadi fonetik ini lebih fokus pada bagaimana bunyi diproduksi dan diucapkan, sedangkan fonologi ini fokusnya pada fungsi bunyi dalam bahasa. Walaupun berbeda, fonetik dan fonologi ini saling berhubungan satu sama lain. Fonetik membantu kita memahami bagaimana bunyi ini dihasilkan, sedangkan fonologi membantu kita memahami bagaimana bunyi tersebut digunakan dalam berkomunikasi. Kedua bidang ini penting dalam studi bahasa karena membantu meningkatkan pronunciation, speaking, listening, dan proses belajar bahasa asing. Selain itu juga, fonetik dan fonologi digunakan dalam linguistik, pengajaran bahasa, speech therapy, dan teknologi pengenalan suara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang anatomy of speech sound atau organ bicara yang digunakan untuk menghasilkan bunyi bahasa. Pada bagian ini, saya akan menunjukkan diagram speech organ di samping ya untuk menunjukkan letak setiap articulated. Yang pertama adalah labial. Bunyi ini dihasilkan menggunakan bibir atas dan bibir bawah. Saat mengucapkan bunyi labial, kedua bibir saling menutup, lalu udara dilepaskan untuk menghasilkan suara. Contohnya adalah bunyi p, b, dan Kita bisa mendengar bunyi p pada kata pen, bunyi b pada kata book, dan bunyi pada kata milk. Lalu yang kedua adalah labiodental. Bunyi ini dihasilkan ketika bibir bawah menyentuh gigi atas. Udara keluar melalui celah kecil antara bibir dan gigi sehingga menghasilkan bunyi. Contohnya adalah bunyi f pada kata fish dan bunyi v pada kata video. Bagian ketiga adalah lingua dental atau dental sound. Bunyi ini dihasilkan ketika ujung lidah berada di antara gigi atas dan gigi bawah atau menyentuh belakang gigi atas. Contohnya bunyi th dan the. Bunyi the bisa dilihat pada kata thing dan bunyi the pada kata this. Saat bunyi diucapkan, ujung lidah sedikit terlihat di antara gigi. Thing, this. Selanjutnya adalah alveolar sound. Bunyi alveolar dihasilkan ketika bagian depan lidah menyentuh alveolar ridge atau bagian kecil di belakang gigi atas. Di sini. Contohnya pada kata t pada kata table, d pada kata dog, s pada kata sun, n pada kata name, dan l pada kata like. Lalu bagian berikutnya adalah hard palate atau langit-langit keras. Bunyi pada bagian ini dihasilkan ketika lidah menyentuh atau mendekati hard palate. Contoh bunyinya adalah sh, z, dan j. Bunyi sh dapat ditemukan pada kata she. Bunyi z dapat ditemukan pada kata vision. Dan bunyi j pada kata yes.
Selanjutnya adalah velum atau soft palate. Bunyi ini dihasilkan ketika bagian belakang lidah menyentuh velum atau langit-langit lunak. Contoh bunyinya adalah ke, ge, dan eng. Bunyi ke terdapat pada kata cat, bunyi ge terdapat pada kata go, dan bunyi eng terdapat pada kata sing. Bagian terakhir adalah uvula dan glotis. Glotis merupakan bagian di antara pita suara yang membantu mengatur aliran udara saat bunyi dihasilkan. Contohnya bunyi glotal adalah atau bunyi ini dapat ditemukan pada kata house dan hello. Selain itu terdapat juga glottal stop, yaitu bunyi yang terjadi ketika aliran udara dihentikan sejenak. Contohnya bisa kita dengar pada pengucapan Bunyi konsonan dihasilkan ketika aliran udara mendapatkan hambatan dari organ bicara seperti bibir, lidah, gigi, atau langit-langit mulut. Dalam bahasa Inggris, bunyi konsonan diklasifikasikan berdasarkan 3 dimensi, yaitu voicing, place of articulation, and manner of articulation. Dimensi pertama adalah voicing. Voicing menunjukkan apakah pita suara bergetar atau tidak saat bunyi dihasilkan. Jika pita suaranya bergetar, bunyi disebut voiced sound. Sedangkan jika pita suara tidak bergetar, bunyi disebut voiceless sound. Untuk membedakan keduanya, kita bisa meletakkan tangan di leher saat mengucapkan bunyi tertentu. Contohnya adalah bunyi p dan bunyi b. Bunyi p pada kata pen merupakan voiceless sound karena tidak bergetar, sedangkan bunyi b pada kata book merupakan voiced sound karena pita suara bergetar saat bunyi diucapkan. Terus contohnya of pada kata fish itu juga voiceless sound, sedangkan bunyi v pada kata video itu merupakan voiced sound. Dimensi kedua adalah place of articulation. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, place of articulation ini menunjukkan di mana bunyi diproduksi atau bagian organ bicara mana yang digunakan untuk menghasilkan bunyi. Yang pertama ada bilabial sound, yaitu bunyi yang dihasilkan menggunakan kedua bibir. Contohnya adalah p, b, dan m. Lalu ada labiodental, yaitu bunyi yang dihasilkan ketika bibir bawah menyentuh gigi atas. Contohnya of sama v. Lalu ada linguadental atau dental sound, yaitu bunyi yang dihasilkan ketika ujung lidah berada di antara gigi. Contohnya adalah as pada kata sing dan pada kata this. Lalu ada alveolar sound, yaitu bunyi yang dihasilkan ketika lidah menyentuh alveolar ridge atau bagian belakang gigi atas. Contohnya adalah t, d, s, z, n, dan l. Lalu ada hard palate atau palatal sound seperti sh pada kata si, z pada kata vision, dan z pada kata yes, yang dihasilkan ketika lidah mendekati hard palate. Lalu ada soft palate atau velar sound seperti ke, g, dan n yang dihasilkan menggunakan bagian belakang lidah dan velum atau soft palate. Terakhir ada glottal sound seperti yang dihasilkan pada bagian glotis. Lalu ada glottal stop seperti kata atau seperti stop di Dimensi ketiga yaitu manner of articulation. Manner of articulation ini menunjukkan bagaimana aliran udara dihambat atau diatur saat menghasilkan bunyi konsonan. Di manner of articulation ada plosive atau stop sound. Plosive dihasilkan ketika aliran udara dihentikan sejenak di dalam mulut, lalu dilepaskan secara tiba-tiba. Karena itu bunyinya terdengar pendek dan seperti ledakan kecil. Contoh bunyinya adalah p, b, t, d, k, dan g. Contohnya pada kata p pada kata pen, b pada kata book, t pada kata table, k pada kata cat. Dan saat mengucapkan bunyi tersebut,
udara tertahan terlebih dahulu sebelum dilepaskan. Lalu yang kedua ada frikatif. Frikatif dihasilkan ketika udara melewati celah sempit di mulut sehingga menghasilkan suara gesekan atau hissing sound. Contoh bunyinya adalah f, v, terus sh, dan z, ish, dan Contoh katanya of pada kata fish, s pada kata sun, dan pada kata she. Pada bunyi ini, udara terus mengalir sehingga bunyinya terdengar lebih panjang dibanding plosive tadi. Yang ketiga ini ada affricates. Affricates merupakan gabungan antara stop sound dan fricative sound. Bunyi ini dimulai dengan menghentikan udara, kemudian dilepaskan dengan suara gesekan. Contohnya adalah ch, seperti pada kata chair, terus j, seperti kata jam. Karena ada pelepasan udara yang kuat, bunyi affricates terdengar seperti exploding sound. Dan keempat ada nasals. Jenis nasal sound ini dihasilkan ketika udara keluar melalui hidung, bukan sepenuhnya melalui mulut. Contoh bunyinya adalah dan Contohnya bisa dilihat pada kata mother, lalu ada name dan sing. Saat mengucapkan bunyi nasal, bagian mulut tertutup, tetapi udara tetap keluar melalui rongga hidung. Dan yang terakhir ada liquids and glides yang juga termasuk ke dalam aproksiman. Bunyi ini dihasilkan dengan hambatan udara yang sangat kecil sehingga bunyinya terdengar lebih halus dan mengalir. Contohnya adalah w pada kata water, j pada kata yes, r pada kata red, dan l pada kata love. Pada bunyi ini, organ bicara saling mendekat, tetapi tidak sampai menghambat aliran udara sepenuhnya. Dan sekarang saya akan mendemonstrasikan beberapa bunyi konsonan berdasarkan 3 dimensi tersebut. Yang pertama adalah bunyi p. Bunyi p pada kata pen merupakan voiceless bilabial plosive. Bunyi ini dihasilkan tanpa getaran pita suara, lalu menggunakan kedua bibir dan udara dihentikan sejenak sebelum dilepaskan. Lalu ada bunyi v pada kata video. Itu merupakan voice labiodental frikatif karena dihasilkan menggunakan getaran pita suara, bagian bibir bawah dan gigi atas, serta menghasilkan suara gesekan. Kemudian bunyi n pada kata name itu merupakan voice alveolar nasal karena lidah menyentuh alveolar ridge dan udara keluar melalui hidung. Vowel sounds dihasilkan ketika udara dari paru-paru keluar tanpa adanya hambatan di saluran suara, seperti dari lidah, bibir, ataupun gigi. Karena tidak ada penutupan atau penyempitan, bunyi vokal terdengar lebih terbuka dan jelas. Perbedaan bunyi vokal ditentukan oleh posisi lidah. Ada yang tinggi, rendah, depan atau belakang, serta bentuk bibir. Ada yang membulat atau tidak. Bunyi vokal diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu monophthong, diphthong, dan juga triphthong. Monophthong adalah bunyi vokal tunggal yang diucapkan tanpa perubahan posisi lidah dan mulut selama pengucapan. Posisi tetap dari awal sampai akhir sehingga bunyinya stabil. Contohnya bisa dilihat pada i pada kata si, lidah posisinya tinggi di depan dan bibir tidak membulat. I. Lalu ada i pada sit, lidah sedikit lebih rendah dari i yang tadi. I, sit. Lalu ada e pada bed, lidah posisinya di tengah depan. Bed. Lalu ada pada cat, lidah rendah di depan dan mulut lebih terbuka. Lalu ada a pada cup, lidah berada di tengah dan mulut agak terbuka. Cup. Lalu ada u pada food, lidah tinggi di belakang
dan bibir membulat. Food. Lalu ada A pada car, lidah rendah di belakang. Car. Lalu ada E pada about, posisi lidah netral di tengah. About. Diftong adalah bunyi vokal yang terdiri dari dua suara dalam satu suku kata. Saat diucapkan, terjadi pergeseran posisi lidah dan bentuk mulut dari satu vokal ke vokal lain. Contohnya, ei pada day, dari ke i. Ei, day. Lalu ada ai pada my, dari ke i. My. Lalu ada ada oi pada boy, dari ke i. Boy. Lalu ada au pada now, dari ke u. Now. Yang terakhir ini adalah triftong. Triftong adalah gabungan 3 bunyi vokal dalam satu suku kata. Biasanya berupa kombinasi diftong dan diikuti oleh bunyi swah atau bunyi e. Contohnya, pada kata fire ada air. Fire. Fire. Lalu pada kata hour, hour. Dari ke u ke e. Hour. Lalu ada kata player, dari ke i ke e. Player. Dan sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kesalahan pronunciation atau kesalahan kata. Terima kasih.